Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah lama rasanya tidak ke sekolah. Begitu teriak anak kami. Mam, kapan bisa ke sekolah lagi? Aku kangen. Loh, kangen sama siapa, nak? Kangen teman-teman. Biasanya kalau tengah hari gini, teman-teman ada yang pada tertidur di meja, ada yang baca-baca novel, baca-baca komik, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang bahkan sampai ngiler. Begitu cerita anak saya sambil membayangkan tingkah lucunya teman-temannya. Ya, tentu saja di sekolah kita dapat bersosialisasi, bercengkrama dengan berbagai macam pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan pastinya. Rupanya baru sadar sekarang bahwa saat itu saat terindah dan nikmat yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan tanpa batas. Akankah generasi kita akan menemukan masa-masa seperti itu? Sejak bencana wabah COVID-19 ini, saat itu bertepatan tanggal 16 Maret 2020, bertepatan dengan ulang tahun anak kami. Itu adalah hari pertama anak-anak mulai study from home. Ya, saat itu dunia rasanya sudah tidak seindah dulu lagi. Biasanya kita bisa saling silaturahmi, dunia yang semakin banyak ketidakjelasan. Ya, tentu saja kami sebagai orang tua, apalagi kami yang sambil WFH sambil melihat apa yang dilakukan anak kami. Ya, secara juga tidak ingin memaksakan anak kami untuk bisa menerapkan kedisiplinan sekeras mungkin seperti yang kami lakukan dengan diri kami saat ini yang bekerja keras untuk bisa menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan. Ya, namun kami merasakan biarlah anak kami berkembang menyesuaikan dengan langkah yang dia ambil sendiri. Menemani dari berbagai kesalahan demi kesalahan atas keputusan yang dia ambil. My pace namanya. Begitu orang pada umumnya memanggil. Selama membuat puas hatimu, silakan kamu wujudkan apa yang menjadi impianmu. Kami berusaha menyiapkan segala fasilitas yang cukup dan diupayakan tidak berlebihan. Rasanya peranan orang tua bekerja sambil mendidik anak di rumah merupakan sebuah perjuangan. Benar-benar struggle antara tuntutan produktivitas kerja dan juga keinginan untuk mendidik anak yang lebih baik dari orang tua. Pada awal-awal study from home, anak kami senang sekali karena guru-guru memberikan tugas dan materi yang banyak. Sehingga saya pikir cukup sampai jam 1 siang untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya, saya pikir anak saya dari pagi sampai jam 1 siang itu tanpa makan siang terus mengerjakan soal, mengerjakan tugas tanpa berhenti. Setelah jam 1 baru break untuk makan, kemudian sholat. Setelah jam 1 lebih kepada menyelesaikan tugas praktek dari gurunya seperti video prakarya, misalnya tari saman. Anak kami sangat senang dengan video dari gurunya yang memberikan contoh gerakan langsung dari beliau, walaupun juga sesimpel mungkin, sederhana tapi mudah dipahami. Namun setelah berjalan beberapa minggu, tugas semakin sedikit ya yang dikasih guru-guru, dan saat itulah anak kami menjadi kebingungan mesti belajar apa. Ada satu tugas video yang diunggah di Instagram, ya itu kebetulan anak saya kurang menyenangi memperlihatkan wajah atau wajah langsung ya ke media sosial. Jadi ini sehingga untuk menyelesaikan tugas tersebut perlu waktu, terutama untuk mendapatkan mood, gagasan untuk mengisi konten create-nya dan juga menyelesaikannya. Ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk memberikan selalu spirit kepada anak kami. Jadi kami peranannya di situ untuk
mengejar ketertinggalan disebabkan oleh waktu yang sudah hampir mepet mengumpulkannya. Kami berharap Ibu dan Bapak Guru Al-Irsyad, terutama yang memberikan tugas-tugas video, kami berharap Ibu dan Bapak Guru yang memberikan tugas video, mungkin sebelumnya Ibu Guru atau Bapak Guru membuat contoh hasil editing video dari create gurunya. Jadi setelah itu anak-anak bisa melihat hasil contoh ideal dari gurunya, dan mereka bisa membuat semakin banyak improvisasi, inovasi dan lain sebagainya, dan bisa lebih jelas dalam menyelesaikannya. Saya pikir disinilah peranan kerjasama antara orang tua dan guru. Memang seluruh dunia juga panik ya dengan bencana ini. Apalagi vaksin pandemik ini belum tentu ditemukan ya, belum tentu ditemukan. Wallahu alam. Katanya sih bulan Maret 2021, tapi kan belum pasti juga ya. Dan menurut prediksi para ilmuwan, setiap hari mungkin akan ada orang yang terpapar. Nauzubillah min dzalik. Ya, sungguh ketakutan yang dihadapi masyarakat itu sebenarnya memang benar-benar ada kemungkinannya. Namun pemerintah dan dunia memberikan slogan agar kita tidak panik menghadapi bencana ini. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat penyakit ini secepatnya dari bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Ya, itu yang disebut orang-orang sekarang namanya new normal. Jadi kembali ke normal yang baru, ke kehidupan yang baru dengan tata cara yang baru, yang lebih kepada peduli terhadap sesama dan lingkungan, khususnya bumi sendiri. Untuk tugas-tugas seperti hafalan, kami pikir ini luar biasa karena setiap hari ditantang ya siswa-siswinya untuk setoran hafalan. Saya pikir Senin sampai Jumat wajib setoran hafalan ya, ini bagus banget. Apalagi saat bulan Ramadan semakin ditantang, harusnya semakin ditantang lagi. Kemudian saya pikir tidak apa-apa kalau hafalan Al-Qur'annya diaktifkan setiap hari ya, karena ini akan memberikan unsur rileks pada pikiran anak-anak karena terus-menerus berada di rumah ya. Jadi tidak, ketika pikiran lagi suntuk, tidak larinya kepada wabah opa ya, K-pop ya. Opanya sih nggak masalah, banyak ide juga yang muncul kalau lihat anime dan opa. Permasalahannya adalah bermanfaat tidaknya kan ya guru ya. Jadi anak kami senang sekali menggambar juga ya, khususnya menggambar digital ya. Setiap hari dia melatih tangannya menggambar grafis ya di komputer. Jadi selama ini karena sudah tidak ada tugas-tugas lagi dari sekolah, akhirnya kegiatannya bercampur dengan itu. Sembari saya pun sambil melihat-lihat, banyaknya sekarang malah leyeh-leyeh. Ini juga kurang optimal ya. Saya pikir untuk kedepannya dalam hal pengumpulan tugas ya, ada tugas menggambar, mungkin ada tugas laporan. Anak-anak perlu ditantang ya untuk membuat gambar di media komputer, mungkin membuat grafis mungkin, karena zaman berikutnya semua akan diproses secara digital. Jadi saya pikir itu juga ide yang bagus untuk bisa diterapkan untuk memancing skill dari anak mana yang lebih suka, digital atau konvensional. Alhamdulillah berada di rumah memang menyenangkan. Jadi selama di dalam rumah kami sebagai orang tua menyediakan fasilitas internet yang cukup. Namun ini pun tetap harus dikontrol. Ya, sungguh peranan kami di rumah
semakin banyak sekarang. Saat ini semua dengan batasan fisikal atau social distancing. Jadi bisa jadi di kelas juga membutuhkan ruang yang bersih dan nyaman. Nantinya ketika kita berkumpul lagi di sekolah, anak-anak akan duduk dengan jarak tertentu. Bila berdekatan, sepertinya perlu ada barier atau pembatas di setiap meja, terutama bila pandemik masih berlanjut. Ya, semoga tidak. Kalau misalnya ada pembelajaran dalam hal penjelasan, kami sarankan guru membuka Google Explorer, ya. Di sana banyak situasi lokasi yang nyata, real, bisa dilihat anak-anak melalui online. Apalagi dengan bisa didukung dengan teknologi virtual reality. Jadi yang pakai kacamata VR itu 120.000 ya, itu satu ya. Sepertinya itu lebih seru ya. Untuk mengatasi tetapnya nilai silaturahmi anak dan guru, kami pikir ada baiknya bila anak-anak diberikan space untuk meet up via Zoom ya, minimal satu minggu sekali ya, meet up via Zoom yang dikontrol oleh guru yang bersangkutan. Misalnya ada hari tertentu hanya untuk bertegur sapa dan bertanya kabar. Namun ada hari tertentu yang lumayan sibuk karena harus bergiliran memberikan presentasi pelajaran. Misal persiswa bisa memberikan presentasi sekitar 5-10 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang bagian siswa tidak kebagian presentasi karena gilirannya sudah atau belum, tugasnya bisa membuat rangkuman dan dikumpulkan dalam bentuk ketikan A4. Jadi ini juga bisa menjadi melatih anak-anak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka melalui kemampuan verbal, dan juga bisa menuliskannya dengan kemampuan writing talent. Saya ada melihat anak-anak teman saya ya di sekolah lain, mereka anak teman saya itu kelas 1 SD, mereka menggunakan Zoom, ngobrol sama teman-teman dan gurunya, kemudian mendengarkan pelajaran dari gurunya, anaknya duduk di depan layar sambil main pesawat-pesawat. Jadi lucu juga gitu. Oke, terakhir menurut kami awareness terhadap profesi lemah. Jadi kesadaran terhadap pemahaman ya, maksudnya pemahaman anak terhadap profesi seseorang itu lemah, sehingga munculnya penghargaan dan respect terhadap suatu pekerjaan orang lain itu belum bisa masuk ke dalam nalar anak-anak kita, apalagi masuk ke dalam hati. Ya, saya pikir kita perlu adakan suatu kegiatan pembelajaran berupa materi mengenai aktivitas profesi. Misalnya dalam KBM ada sesi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca naskah yang dibuat dengan durasi mungkin 5 menit, bercerita tentang profesi orang tuanya, bapaknya, dan ibunya, apa yang bapak dan bunda kerjakan di rumah, kemudian bekerja, mulai bangun, kemudian bekerja sampai tidur lagi. Saya pikir ini akan memancing empati anak-anak kita lebih peduli, tidak hanya kepada empatinya terhadap update K-pop, Oppa, yang saat ini generasi milenial terus mengupdate beritanya, namun juga kesadaran anak sendiri terhadap tugas dan tanggung jawab orang tuanya. Di sesi-sesi lain misalnya kita bisa masukkan anak-anak wajib mungkin mewawancara ya, interview salah satu gurunya untuk bisa mengetahui sesibuk apa dan semulia apa tugas yang diemban guru untuk siswa-siswinya. Karena guru sejatinya juga seorang manusia, seorang yang selalu belajar dan mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Semoga Allah membalas derajat kemuliaan guru-guru Al-Irsyad Karawang. Semoga Allah memberikan usaha kita, semangat kita dalam memotivasi, mendidik, dan mengembangkan generasi emas kita. Semoga kita bisa menjadi saling bersahabat satu sama lain, dan harapan kami terhadap anak-anak generasi saat ini, jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.
Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia mendapatkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.